Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana jadwal, hari Kamis kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab itu dicantumkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan umumnya dengan keseharian kita. Lah masuk kita kepada bab yakin dan tawakal, sampai kepada hadis yang ke-75 An Ibnu Abbas, yang kopiannya ada di tangan ibu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu alladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada di sini, Bu? Di sini saja, Bu, aman. Olah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau mengucapkan dalam doanya, Allahumma aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, aslamtu, kepadamu lah aku berserah diri atau menyerahkan diri. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali, yaitu taubat. Wa bika khasamtu, dan denganmu lah aku berdebat, membantah orang-orang kafir. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku mohon perlindungan dengan izzah, dengan keperkasaan atau dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah melainkan engkau. Antudillani, janganlah sampai engkau menyesatkanku. Antal hayyu, engkau maha hidup. Alladzi la tamut, yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu, jin dan manusia, yamutun, semuanya pasti mati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fotokopiannya yang ada sama ibu-ibu dan bapak adalah versi hadis riwayat Imam Muslim.
tercatat hadis nomor 4894. Baiklah, mari kita pahami di antara adab di dalam berdoa bagi orang-orang yang akan berdoa kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Yang pertama, hendaklah itu betul-betul memohon, meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai ada terlintas di pikiran atau di benaknya ada selain daripada Allah, sampai meminta, sampai mengadu, sampai mohon pertolongan, sampai pelindungan. Jadi wa izasta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah, tunduk dan merendah diri hanya kepada Allah. Percaya, yakin dan bersandar semata-mata kepada Allah, karena Allah Maha segala-galanya. Itu yang pertama. Karena bisa dikatakan kesan atau pengaruh daripada doa itu barangkali kurang kalau orang yang berdoa itu tidak meyakini, tidak percaya, dan tidak menyerah, bersandar kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Berkuasa, Maha Mampu, Maha Bisa. Tiada satupun yang dapat menghalanginya, merintanginya. Sebab jika dia berkehendak, jika dia berkeinginan, tidak ada satupun yang bisa menghambat. La mani'a lima a'taita. La mani', tidak ada yang dapat menghalangi, merintangi, menghambat, mencegah sesuatu yang engkau beri. Itu harus ada. Itu makanya kekuatan doa itu sangat luar biasa bagi orang yang yakin, percaya, dan betul-betul berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam berdoa hendaklah kita percaya kepada Allah, bahwa doa kita pasti dikabulkan. Istilahnya diijabahi. Karena Allah sudah janji kan, ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Berdoalah kamu, memohonlah kamu kepada aku akan kabulkan. Selanjutnya terserah sama Allah kapan mau dikabulkannya. Karena Allah yang paling tahu kapan waktu terbaik doa kita itu dikabulkan. Tapi pasti dikabulkan. Untuk itu jangan isti'jal. Isti'jal adalah tagagih. Ana isti'jal, berdoa sekali, dua, tiga kali, lalu tidak dikabulkan, berhenti. Patah hati, patah semangat, putus asa. Itu namanya isti'jal. Terus kedorlah, ketuklah pintunya. Lama-lama nanti tiba saatnya pintu itu akan terkuak dan terbuka. Maka dalam berdoa harus kita tabah, sabar. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, apalagi mengancam Allah. Awas. Andaikan tidak engkau kabulkan, ya Allah, saya tidak akan puasa 3 hari. Oh, itu. Saya tidak mengasih makan orang siak dan anak yatim. Nah, itu kan nada-nadanya mengancam ya. Nah, salah satu doa yang sering dibaca Nabi, nan disiko.
Sebenarnya nan doanya adalah Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Itu nan sebenarnya doanya. Itu mohon perlindungan kepada Allah agar kita jangan sesat dari jalan yang lurus. Tapi dia awali sebagaimana kebiasaan doa-doa, bahwa doa itu hendaklah pertama dulu memuji Allah, menyanjung Allah, menyebut nama-nama Allah, kemudian menyatakan kepasrahan diri kita kepada Allah, menyatakan kepercayaan kita kepada Allah, dan meyakini Allah pasti. Kemudian diawali pula dengan istighfar dan segala macam, baru doa. Tidak bagus kalau doa itu langsung ditembak jenggo. Itu tembak jenggo, tembak 12 pas, tanpa memuji, menyanjung, menyebut nama Allah, bahkan tanpa bersalawat sekalipun. Itu tidak bagus berdoa. Inilah doa yang dibaca Nabi. Mari kita pahami. Yang pertama, Allahumma laka aslamtu. Itu namanya ucapan menyatakan penyerahan diri kita secara mutlak kepada Allah. Pasrah, memasrahkan diri. Ketika kalau kan itu jadi bacaan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka ilaika. Pasrah. Kepasrahan itu malahan mendului iman di siko. Di Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, laka kepadamulah aku menyerahkan diri, pasrah, serah diri. Kena yakin kepada Allah. Kepadamu aku beriman. Nah, dalam penjelasan dalam kitab Kunuz disebutkan sebagaimana dinukil perkataan daripada ulama, didahulukan menyebutkan aslam tu daripada aman tu. Didahulukan menyebutkan aslam tu daripada aman tu. Kenapa begitu? Serahkan diri dulu. Pasrahkan diri, baru nyatakan aku percaya. Oh percaya pindah, tidak pasrah. Apa maksud aslam tu? Berserah diri kepada Allah. Maknanya aslam tu, aku pasrah, berserah dan menyerahkan diri kepadamu, apapun keputusanmu, ketetapanmu. Aku akan terima. Apapun yang terjadi, apapun yang berlaku, aku terima. Istislam. Contoh, kalau lalu siang atau malam? Kalimat terakhir hendaknya yang diucapkan ketika kalau Allahumma aslamtu. Setelah habis semua zikir-zikir, doa-doa, wirid-wirid dan bacaan-bacaan ayat, terakhir ditutup dengan tidak ada mengecek sudah telah itu. Tidak ada ngomong, tidak ada bicara. Adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika, penutup. Jika mati kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih suci. Kenapa itu kalimat terakhir? Ya setelah itu kita akan mati lah. Koa saja nanti terjadi malam hari itu kita lah pasrah. Bisa tertangkap, Bu?
Zikir-zikir, doa-doa, wirid-wirid, bacaan-bacaan, dan ayat-ayat yang dibacakan lalu itu kan sambuh. Sebenarnya sambuh. Kok tak laki baca sadunya alhamdulillah, kok enggak sebagian. Ya anda boleh enggak berzikir sama sekali. Akhir daripada semuanya aslam tuh. Aku berserah diri, pasrah, totalitas aku serahkan diriku kepadamu. Karena kita akan mati, nanti jadi malam tuh, kita tidak tahu apa-apa. Mau gampo, mau lodo, mau angin, dirampok orang, mau kebakaran, atau jatuh bom, atau pesawat nan jatuh. Bawa rumah, Wak. Mau pernah cari satu sampai rumahnya di pengeluan, tiba-tiba malah masuk si puso kalau rumahnya malam hari. Ini senang lalu puso kadang kan tanpa dia tahu apa yang terjadi lalu kan, puso kadang temui saya di rumah puso itu. Jadi aku serahkan berarti setelah itu kita pasrah mau apa. Karena kita percaya, wabika aman tuh, kepadamu aku beriman, aku percaya. Jawaban kenapa kita serah diri kepada Allah? Karena kita percaya kepada Allah. Wabika aman tuh. Dalam segala situasi dan kondisi, Nabi itu kan selalu begitu. Dalam ucapan apa? Ucapan doa salat malam, iftitah salat malam atau istiftah tahajud, salah satu doanya kan begitu juga. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wa sa'atu haq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Dalam doa salat malam. Ndak dapat de kami ibadah ya kan ndak apa. Gampang saja Bu. Bang kau ndak dapat ndak apa. Bang kau ndak apa panjang. Istiftah salat malam. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ulang balik dia. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard walakal hamdu anta nurus samawati wal ard, nur cahaya, antal haq, engkau adalah al-haq, wa wa'dukal haq, wa wa'dukal haq, janjimu juga hak benar. Apa tuh hak? Benar ya tak? Wa qaulukal haq, firmanmu benar. Wa liqa'uka haq, bersua, berjumpa, bertemu denganmu benar. Wal jannatu haq, surga juga benar. Wan naru haq, neraka juga wasa'atu haq, kiamat juga benar. Allahumma laka aslamtu, baru masuk. Ya Allah, kepadamu lah aku menyerahkan diri atau berserah diri. Wabika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi la ilaha anta. Panjang. Enggak usah 8 ada P.
Tapi dalam kalimat kojo dinyatakan aslam tu. Bahkan salah satu doa dalam sujud dibaca Nabi yang barangkali jarang lo kita dengar. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Jarang-jarang kain kita dengar. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, untukmu, kepadamu aku bersujud. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Sajada wajhi, telah sujudlah wajahku kepada khalaqahu wa sawwarahu, kepada yang telah menciptakannya, yang telah membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin, dan seterusnya. Itu pun doa yang baca Nabi ada kata-kata aslamtu. Rasanya lah cukup contoh tu. Balik kita kanan cakap balik. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Urutannya tawakal setelah iman. Karena tawakal itu buah iman. Tawakal buah iman. Anam buah hasil. Borek tunggang, babatang gadang, bacabang ya baranti yang banyak, tu babu buah. Buah himat namanya samar, buah daripada iman tawakal. Karena tidak mungkin orang bertawakal tanpa beriman. Jadi bacanya wa alaika tawakkal. Apa itu tawakal? Kita ulang balik kaji tawakal. Tawakal itu kan berserah diri. Iyalah, okelah. Tapi tawakal itu adalah kepercayaan kita, keyakinan kita kepada seseorang misalnya, lalu kita andalkannya. Dia yakin, dia percaya kita kepada si A, dan si A kita andalkan untuk mengurusi, menangani, melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Tapi dia percayakannya, kita serahkan, namanya kita wakilkan. Kita tangkap, Bu? Lantaran percaya kepada si A, lalu si A kita andalkan, apapun yang kita andalkan untuk mengurus, mengerjakan, menyelesaikan, dan lain sebagainya. Namanya berwakil. Wakil adalah orang yang diberi kepercayaan. Dia percaya, diserahkanlah kepadanya, berwakil kepadanya. Sebaik-baik wakil adalah Allah. Wa kafa billahi wakilah. Cukuplah Allah itu yang akan menjadi wakil, yang akan mengurusi, menangani, menjaga, memelihara, mencukupi. Hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Berwakil kepada Allah berarti kita mempercayai Allah, mengimani Allah, bahwa Allah nanti akan mengurusi segala-galanya, termasuk melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, mencukupi
kebutuhan kita. Orang yang berwakil kepada Allah sabana-bana dengan penuh perwakilan, pasanda baturui pitaruah ndak bunyian, namanya bertawakal. Tawakal itu sekatanya wakil, wakala. Mudah-mudahan bisa tatangkok makasihnya. Orang yang akan berwakil kepada Allah, bertawakal kepada Allah adalah orang yang percaya kepada Allah. Tetapi orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak percaya kepada Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah, tidak ada ma'rifatullahnya. Ma'rifah itu kan mengenal. Ini tidak kenal juga Allah. Ma'rifah kepada Allah itu kan melalui nama Allah, melalui nama asma Allah, dan melalui ayat Allah. Itu pentingnya kita ma'rifah, mengenal Allah melalui nama-namanya. Sebab nama-nama itu menjelaskan kepada kita sianan Allah. Di antara nama Allah adalah Qadir. Qadir. Yang maha berkuasa. Sifatnya Qudrah. Namanya Qadir, sifatnya Qudrah. Dia berkuasa, iya. Dia punya kekuasaan, iya. Dia maha segala-galanya, ya. Yakin. Dia yakin gitu, pas. Itu makanya dulu iman. Allahumma aslamtu laka wa bika amantu wa alaika taqwaltu. Urutannya begitu. Makin kuat keyakinan orang, makin kuat kepercayaan orang, makin kuat keimanan orang atau kita, maka tawakal kita makin tinggi. Makin lemah keyakinan, makin lemah kepercayaan, makin lemah iman, maka tawakalnya makin goyang. Pegangnya makin lemah. Tampek bapijaknya makin ndak mantap, ndak kuat. Ya goyangnya. Itu pentingnya iman. Dan itu pentingnya kita mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Dan alhamdulillah kita lah berapa tahun mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah setiap Senin. Kan itu perlu sangat. Ano ya. Ano kan orang awak. Tiba di bangunan, tiba di rumah. Yang tagak kateh ko, Bu. Tagaknya kan dateh pondasi. Dateh pondasi. Tiba dalam agama nan tagak-tagakku ibadah namanya ko. Ibadah. Puasa, salat, zakat, haji, dan segala macam lah. Ibadah-ibadah lainnya. Nan tabanan di bawah tak nampak pondasi. Pondasi itu iman. Jadi bara banalah kokoh no tagak tonggak tingginya tiang buat tingkitnya bangunan, tapi kalau pondasi nak kuat, tiba masalah beko goncangnya. Tiba ujian goncang, tiba dia ngiribui, tiba di kampo goyang, runtuh. Karena nambah kuat-kuatan pondasinya, apa menambah kuatkan tiang-tiang bangunannya. Lebih-lebih rede, aksesorisnya banyak ame. Sementara pondasinya lah
Nah, pondasinya itu iman, akidah, keyakinan. Itu kalau tidak dikuat-kuatkan, tidak dikokoh-kokohkan, tidak diteguh-teguhkan, tidak dimantap-mantapkan, nyo bisa lemah, ditambah-tambah. Nah, menguatkan pondasi itu salah satunya rajin-rajin kita memahami asma Allah. Bukan membacanya tanpa paham. Kamu yakin menendang-nendang saja ada pahalanya, tapi kalau tidak dipahami tidak juga. Kalau pahala itu ada pahala lah. Adalah, bacalah asma husna semua ya. Dapat ibu kan? Lalu tukang lagunya sih kan? Tapi harus dipahami, diilmui. Begitu. Jadi asma Allah itu bila dipahami menguatkan pondasi, menguatkan iman, mengokohkannya. Balik kita. Tawakal itu buahnya iman. Makin kuat makin kuat sendinya, batangnya, ureknya, tentu buahnya makin banyak. Makanya dasar tawakal itulah iman. Wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Kan? Mari kita putar kaji seketik di. Jadi ya, doa keluar rumah apa sangat? Bismillahi. Nah, tawakal itu letaknya di mana? Setelah bismillah. Bismillah itu apa? Kan mengenal Allah dulu dengan menyebut nama Allah. Bisa aja tuh. Atas nama Allah, untuk Allah, karena Allah. Aku melakukan ini, aku berbuat ini. Dan kepada Allah itu aku bertawakal. Berarti kita kenal dengan Allah dulu. Ya kan? Bismillah itu kan dengan nama Allah. Nama Allah berapa banyaknya? Sambuh. 99 itu yang populer. Sambuh Allah. Sambuh Allah. Nama Allah dibagi 3. Pertama, nama yang diturunkannya dalam kitab suci, yang kita pelajari dan kita ketahui. Yang kedua, nama-nama yang diberitahunya kepada hamba-hamba khusus, hamba-hamba pilihan saja, tidak untuk semua makhluk. Yang ketiga, nama-nama Allah itu hanya Dia saja yang tahu. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaib indaka. Nama-nama di mana nama-nama itu hanya Allah saja yang tahu. Berarti kan sambuh nama Allah, sambuh. Dengan nama Allah, berarti kita kenal dengan Allah kan? Baru nanti tawakal. Bismillahi tawakkal. Ketika zikir pagi, zikir sore, lebih-lebih di zaman wabah corona petang kurang banyak bacanya tu. Ketika mulai reda lo wabah corona orang meninggal tu lo bacaan. Nya tasapi mangeng, mengkeng. Lah nak tasapi, iku anu lah tagak sekali kata. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Dengan nama Allah yang tiada satu pun bisa memudaratkan. Dengan namanya itu. Namanya berapa? Sambuh. Berarti orang kalau lah dengan nama Allah dan kenal dengan Allah melalui nama-nama Allah, dia aman. Karena dia yakin. Kalau dia kenal dengan Allah melalui nama-nama Allah, dia yakin. Salah satu nama Allah kan Hafiz.
yang memelihara, yang menjaga. Kita balik ke doa ke Bu. Allahumma aslamtu, Allahumma laka aslamtu wa bika wa alaika sampai tawakal ya. Inti tawakal berserah diri kepada Allah karena yakin dan percaya kepada Allah bahwa Dia akan mengurusi segala-galanya. Dia akan memelihara, Dia akan menjaga, Dia akan melindungi, Dia akan mencukupi kita. Serah diri kepada Allah. Dengan catatan, orang yang bertawakal dia harus berusaha. Tidak boleh bertawakal tanpa usaha, karena kita diberi potensi untuk itu. Berusahalah, bekerjalah, berikhtiarlah dengan sekemampuannya, dengan sebisanya, dengan sesanggupnya. Lalu setelah itu baru tawakal. Percayakan nanti kepada Allah. Kalau Allah tawakal, serah diri kepada Allah, maka yakinlah apapun yang terjadi itu yang terbaik. Apapun yang berlaku itu yang terbaik, walaupun kita tidak suka. Yang paling susah Wak, kita menerimanya Bu. Kita lah pasrah, tapi terjadi yang di luar dingin kita. Itu kadang-kadang kita payah menerimanya. Karena mau pek malahan. Walau tawakal benar, tapi kok yang terjadi aja. Mau pek mengerupek. Beda mau pek yang mengerupek. Bu, ayah bedanya tuh. Nanti mau pek, nanti mengerupek. Ngerupek menye-menye Bu. Mau pek tidak setuju. Kalau mengerupek menye-menye ngurutu nak bili ambil jam pangkanya. Kada puam ngurutu ke bili ngurutu, menyapu ngurutu, menyasah ngurutu. Mato menceleleng. Muko sambok. Itu mengerupek. Ini kalau tawakal, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Cuma kalau terjadi di luar apa yang kita maui, apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan, apakah kita masih anggap itu yang terbaik? Tergantung orangnya lah. Tergantung orangnya. Kalau orang kau mantap kepercayaan kepada Allah, nyo akan menjawab tanda iko dan rencana. Tanda iko yang terbaik. Tanda iko pilihan Allah. Tandanya rencana awak, muka sui awak, program awak, keinginan awak ndak ancak dah kecil Allah. Kau nak ancak. Cuma itu sehari mudahnya ketika kini. Ketika kini kau mudahnya. Tiba di pelaksanaannya barangkali orang-orang mode ibu-ibu kalah yang tidak bisa melaksanakannya. Mode bapak-bapak. Itu dia tawakal. Nang kampe deh. Wa ilaika anabtu. Inabah kembali. Anibu ila rabbikum. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Anan kembali siko. Kembali untuk bertaubat. Inabah atau kembali siko maksudnya taubat. Jikalau kita baca wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali, itu raja'tu ila ibadatika, aku kembali untuk berbuat taat, beribadah kepadamu. Ya Allah, sekaligus mana salah, mana dosa, mana keliru, mana pelanggaran-pelanggaran kesalahanku, tolong mohon diampuni. Itu yang namanya inabah. Setelah lalai, setelah melakukan berbagai macam kekeliruan, atau setelah menjarak kepada Allah,
Kadang-kadang dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu, kadang-kadang kita menjarak ya Allah. Tak terkena ya Allah. Bila waktunya orang tak terkena ya Allah. Halo? Ketika sibuk. Ketika sibuk. Orang kalau sibuk tu asiknya yang disibukinya. Cuma kau ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Itu nama nyibuk orang. Jangan sampai kamu dilalaikan. Bagaimana kau lalai dia sibuk, dia asyik. Nyo banyak nama ngasyikkan bu. Hidupku asyik. Hidupku asyik. Dunia tu asyik. Sehingga orang kalau asyik, nyo lupa. Adik kita kok lupa, asyik, sibuk, lalu sadar, tersentak gitu. Anab itu, aku kembali kepadamu ya Allah. Kembali aku lagi kepadamu ya Allah. Selama ini aku lalai, aku lengah, aku terlalu tersibukkan dan disibukkan oleh duniawi dan segala macam tetek bengeknya. Sehingga beribadah banyak nan. Intilah tinggal jan bu. Banyak nan kurang pas lah. Nan tak beres. Dan segala macam. Lalu kita nyatakan wa ilaika anab. Itu anab itu. Kepadamu aku kembali untuk berbuat ketaatan, untuk beribadah, mendekatkan diri, dan mana-mana salah, dosa, keliru, khilafku mohon dimaafkan, dihapuskan, diampun. Itu makanya banyak saja orang menerjemahkan inabah tu maknanya taubat. Sebab orang taubat orang kembali. Orang yang taubat tu orang yang kembali kepada Allah setelah sesat. Jadi wa ilaika anab itu. Kalau hampir lenggek doa tu. Tahu lenggek? Lenggek tu. Lenggek. Nah, tingkatan. Nya bahasa awak tu yang lupa-lupanya. Pertama, aslam tu. Kedua, aman tu. Ketiga, tawakal tu. Sampai anab tu. Awak kan orang kok. Dan orang tu kan awak jo. Ya, tidak bisa lah dipungkiri. Kadang-kadang kecil orang kini kok iman naik berturun. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang dalam situasi tertentu kita tipis na iman kita. Fluktuatif, apa namanya kini? Tidak tentu dalam bahasanya. Kadang-kadang kendor, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang loyo, tapi tidak hilang lah. Tidak habis banan, masih ada. Kalau tidak capek-capek kita perbarui, ini bisa. Nah, dalam saat seperti itulah kita katakan, ana betul. Ya Allah, kepadamu aku kembali. Setelah menjarak, setelah menjauh, setelah lalai, setelah malih, setelah asyik, sibuk, sekarang ilaika ana. Itu pengakuan tuh. Dalam kata-kata anak itu terkandung istighfar dan taubat. Dalam kata-kata anak itu aku kembali terkandung permohonan ampun dan taubat. Itu dia. Pak. Si kono go, Dian. Ada si Dian, Ustaz Dian ada. Wabika khasam tu berkhusumah. Anang khasam tu mendebat, membantah. Berdebat, membantah musuh-musuh orang-orang kafir. Itu dilakukan adalah atas nama Allah, untuk Allah, kena Allah. Wabika khasam tu. Aku berdebat, aku bertengkar, aku membantah.
dengan musuh-musuhmu, musuh-musuh agamamu, musuh syariatmu, para penentang. Bahkan kini sedang getol-getolnya tuh, getol-getolnya orang ingin menyingkirkan enam pertamu tuh. Maka lakukanlah itu atas nama Allah, untuk Allah, kena membela agama Allah. Wa bika khasamtu. Aku berdebat, aku berbantahan. Aku keluarkan sebanyak kemampuanku, argumentasiku segala macam untuk mendebat, membantah kaum kafir itu. Karenamu, lantaramu. Sekaligus aku mengharap bantuan dan pertolongan. Tanpa bantuan pertolongan Allah, kita tidak bisa berdebat dengan orang. Kalah kita berdebat. Jikalau berdebat dengan musuh Allah, kafir-kafir itu, jangan berdebat untuk kepentingan organisasi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan apa lagi, jamaah. Jangan. Kita kau berdebat atas nama Allah, untuk Allah, karena Allah. Karena kita ingin membela kebenaran. Ada orang berdebat untuk mempertahankan kelompoknya. Karena pengajiannya, karena gurunya, karena golongannya, karena manhajnya, nangkananya, habis-habisan mendebat orang. Itu bukan karena Allah. Kita karena Allah itu kita lakukan karena kita berada dalam kebenaran. Karena orang telah menghantam kebenaran. Kalau perbedaan pendapat selama sesama muslim itu dengan bukan musuh tuh. Kita tidak boleh berdebat sesama kaum muslimin. Wabika khasamtu itu dengan orang kafir yang memusuhi Islam. Kalau perbedaan mazhab, untuk apa berdebat? Saling menghargai sajalah, saling menghormati. Kadang-kadang yang perdebatkan itu tidak ada pengaruh ke kita. Yang perdebatkan Allah tu turun Allah tu turun mode turun ke bawah jo datang kursi mode ke bawah ku, atau turun apanya. Itu perdebat tidak ada pengaruh ke kita dah. Tidak ada lampunya gitu dah. Kalau ke batangka, kalau ke berdebat, kalau ke berbantahan dengan musuh Allah, musuh Allah itu, kita kalahkan mereka dengan kepandaian kita berdebat, kepandaian kita mengeluarkan argumentasi, dalil-dalil, dalih-dalih dengan berbagai macam paparan-paparan. Wabika khasam. Jangan kita berbantah, jangan kita berdebat kalau nak kena Allah, nak ada guntuannya. Paling-paling panih wak, paling-paling setan masuk. Kadang-kadang ambil umur, kadang-kadang berdosa wak, kadang-kadang tagak urek Maria. Nak bakal sapolo sudah itu. Ni petangkan, nak jalan sujang pangkanya. Ada nama kelarannya, mode ketiak ulah. Tahu ketiak ulah? Itu istilah ni pakai orang dek bakalalaran saya. Ndak ada ujung. Tiuk basobo, tiuk dua-dua, tiuk batamu. Ini batangka masalah gurunya, kelompoknya beda kelompok lain itu saya tahu. Setiap pengajian itu juga boleh bahasa bui. Masalah jahar nak jahar, masalah kunik nak kunik, zikir bersama nak zikir bersama, masalah kain saruangnya kode. Anjah. Bakalaran tu sih. Contoh itu kan. Jadi berdebatlah, bertengkarlah dengan musuh Allah. Bukan orang yang berbeda pendapat dengan kita, enggak. Kita sesama muslim. Wabika khas. Iko dibaca, tapi kalau tidak paham, kadang-kadang ini malah dia bertengkar balik kan. Nah, lebih parahnya kita nak sama mengaji kah? Kita sama mengaji, walau jadi guru, tapi kita lah santi Allah pada orang mengaji 10 tahun. Patangko baru mengaji. Kebetulan sila siap sembahyang kan. Anulah salah dia nuran sadalahnya. Orang tak seman hajnya. Tak seman haj orangnya lain. Nah salah selalu guru lainnya. Kau nak batu, kau sasek, kau sasek. Jalan begitu. Jalan. Kita kan tak posisi kita situ. Balik kita ke Jepangka supaya panjangnya cerita. Wabika khasam. Lebaradu. Dalimu.
Berarti yang terakhir yang kelima ko atas nama Allah kita mengamangannya. Sampai-sampai berdebat pun dengan nama Allah. Kalau tidak ada nama Allah, bukan atas nama Allah, bukan karena Allah, jangan berbantah. Jangan berdebat. Kenapa kita berdebat dengan orang kafir? Karena orang kafir itu musuh. Kenapa kita sampai bertengkar mempertahankan pendapat kita? Karena mereka jelas tidak ingin kebenaran itu tegak. Mereka ingin agama Allah itu lenyap. Bahkan di Indonesia ingin lenyap mereka dengan segala macam cara. Maka para ahli-ahli berdebatlah dengan mereka. Sebab ketika itu tidak muah bagak di panggaan itu doh. Kalau berdebat, berdialog, tukar pikiran, beradu argumentasi, itu tidak pengkalangan tu. Tidak muah Allah Akbar di panggaan tu. Allah Akbar, maju tidak muah. Ikut abu. Tidak semua orang bisa. Mau baca buku karangan Sultan Mansur, gurunya Buya Hamka, tokoh, bahkan gurunya para ulama. Boleh menyebutkan, kalaulah parang itu serahkan kepada orang-orang yang telah Allah karunia kepintaran. Kita tidak bisa menghadapinya. Tapi kalau parang basosoh, pagi kita saudalahnya. Kalau parang sosoh bisa. Ia bambu meruncing pagi wak. Ia tangkai-tangkai tajak awak bawa ikutnya. Tapi kalau parang kita tidak bisa. Hanyalah orang yang pintar, ahli, dikasih ilmu, dikasih kepintaran. Pintar lo ngomong. No, ada orang pintar belum ngomong tidak bisa. Doakanlah orang ko. Kini kok kita doakan supaya tokoh-tokoh wak dalam berdebat, adu argumentasi, karena ada yang tukar orang mah, diganti orang mah, dulu mempertahankannya ulama, dulu lah korban lo kita mempertahankannya ulama, kini kita tolong mereka kok dengan doa. Tidak ada yang bisa kita lakukan apa? Mau apa gitu? Nggak doa. Kita berdebat panik surang segitu, KO gitu kan? Datang kok bu? Khasam, wabika khasam. Baru masuk ke doa permohonan perlindungan. Nan cakwa tu pernyataan ikrar. Pernyataan ikrar dan mengakui bahwa kita percaya kepada Allah, bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah dan melakukan segala sesuatunya atas nama Allah. Baru setelah itu masuk kepada doa. Bayangkan doanya letaknya di angka 6. Makanya Nabi sudah ajarkan baru kita kiat berdoa itu. Tidak langsung dari bek ke bek saya tembaknya bu. Tahu bek ke bek? Main bola bu. Tembak di bek siko, tibolo di bek sinan. Tidak perlu saya orang lain lah. Tembak jenggo namanya. Tembak penalti. Tidak, celak di siko. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika wa bika khasamtu. Baru Allahumma ya Allah a'udzu, aku berlindung, bi'izzatika, bi'izzah, aku berlindung dengan izzah, dengan kemuliaanmu atau keperkasaanmu. Izzah. Izzah itu maknanya dua, mengandung dua makna. Pertama, kemuliaan. Kemuliaan. Yang kedua, kudrah, kekuasaan. Kekuasaan dan kekuatan untuk mencegah, menghambat, menghalangi sesuatu, kena kuasanya.
Iko namanya wasilah. Wasilah. Aku memohon kepadamu ya Allah melalui keperkasaanmu, kemuliaanmu. Gitu kita minta. Biizzatika. Bahkan iblis pun pernah meminta kepada Allah dengan itu. Biizzatika. Dengan kemuliaan dan keperkasaanmu ya Allah, beri aku kesempatan hidup sampai hari kiamat. Dipakai oleh iblis itu. Karena kalau kita bermohon kepada Allah dengan menyebut keperkasaan Allah, kekuatan Allah, tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang nak bisa nak jadi kalau dia berkehendak. Bi'iz, itu yang bi'izzatika. Kita ulang boleh. Iblis meminta agar dia diberi kesempatan peluang. Dia beri kekuatan dan kemampuan untuk menyesatkan, untuk menyesatkan manusia. Kerja hanya berdoa dengan Allah bi'iz, fa bi'izzatika. Karena dia yakin dia berwasilah kepada Allah melalui keperkasaan Allah, kekuatan Allah. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak bisa? Oh, jadinya Allah. Tidak mati-matikan engkau sampai di kiamat. Kan? Dikabulkan doa iblis. Ini kata ulama, iblis pun kena yakin Allah pasti mengabulkan doanya, ini berdoa kepada Allah. Walaupun tujuannya untuk menyaksikan orang. Tapi nyo yakin Allah pasti akan mengabulnya, yakin dah. Nani mintanya nak tanggung-tangguhan tu, umur panjang, tidak mati-mati sampai kiamat. Yang kedua, nani minta tujuannya untuk diberi kekuatan, diberi kemampuan, kesanggupan untuk menyaksikan, menggoda, merayu, merintah, menghalangi, menghambat orang di jalan Allah. Itu tu dalam surah Al-Hijr itu. Gitu hebat. Dikabulkan Allah. Begitu pentingkah kita memahami? Iyalah. Sebab yang dibaca itu biizzatika. Allahumma inni a'udhu biizzatika. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan izzahmu, kemuliaanmu, dengan keperkasaanmu, kemahakuasaanmu. Karena tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah, agar jangan aku sesat, an tudillani. Nampal yang kita takwi sasik kulah. Dalam berjalan bu, nampal yang takwi orang sasik. Sasik. A sajo nai takwi orang sasik. Inti bi'izzah. Kita sabut nama Allah Aziz. Kan ya Aziz. Nama Allahnya kan ya Aziz. Wahai yang maha mulia, wahai maha perkasa. Kalau sifatnya izzah, kemuliaan dan keperkasaan. Aku bermohon kepadamu, berlindung kepadamu melalui itu, agar jangan aku engkau sesatkan. Sebab siapa yang disesatkan, tidak ada lagi yang bisa memberi petunjuk, tidak ada. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa man yudlil, siapa yang sesat, tidak ada lagi yang bisa menunjukinya. Tidak ada lah. Takut ya sase. Gairil maghdubi alaihim walad. Bukan jalan orang yang engkau marahi, dimurkai, atau jalan orang yang sesat. Sase orang berarti kehilangan petunjuk, kehilangan arah, kehilangan pedoman.
Akibatnya orang masuk neraka, sasik masuk neraka. Ini jalan lurus ke mana? Jalanan lurus ke surga. Dia dah dapat petunjuk, dah dapat tuntunan, dah dapat pedoman, dah dapat arahan, ke mana sasik? Sasik masuk neraka. Dalam sekian banyak ayat disebutkan seperti itu, bahwa yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki siapa yang dia kehendaki. Faman yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah tunjuki, dialah yang dapat petunjuk. Wa may yudlil, siapa yang dia sesatkan, faulaika humul khasirun. Mereka lah orang yang merugi. Atau dalam ayat lain, may yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang ditunjuki Allah, dialah dapat petunjuk. Wa may yudlil, siapa yang sesat, falan tajida lahum awliya min duni. Engkau tidak akan bisa mencari orang siapapun yang akan bisa menunjukinya. Karena ketakutan kita supaya jangan sasik. Sebab sesat itu sangat berbahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita membaca doa aku. Diawali dengan pernyataan aku berserah diri, aku beriman, aku bertawakal. Aku kembali kepadamu. Aku berkhusumat atau melakukan apa saja karenamu. Setelah dibaca itu, ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaan dan kemuliaanmu, agar jangan engkau sesatkan aku. Karena menyesatkan, menunjuki adalah dia. Dia paling tahu, maha tahu siapa yang pantas untuk mendapat petunjuk. Dan dia juga tahu siapa yang layak untuk sesat. Untuk itu mari kita berusaha terus menerus memohon, meminta agar kita jangan sampai disesatkan. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Janganlah palingkan hati kami kepada kesesatan setelah dapat petunjuk. Kan? Hati itu kan bolak-balik. Ya muqallibal qulub, ya musharifal qulub. Wahai yang membolak-balik, yang memalingkan hati, mantap-mantapkan jangan sasiknya. Jangan goyah, jangan telengnya. Inti doanya kau. Menurut amba apalah doa kau? Kenapa? Ikut kan Nabi sendiri yang baca. Ketakutan. Ketakutan nanti jatuh kepada jurang kesesatan. Sebab dalam ayat tadi, wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Ayat surah Al-A'raf tu, Bu. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 178. Tak usah cari. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Siapa yang sesat, siapa yang dia sesatkan, maka mereka itulah orang yang betul-betul merugi. Tidak ada lagi kerugian sehebat itu, sasik. Termasuk sebenarnya sasik itu kan panjang pengertiannya. Kita ambil contoh, cik. Dalam beribadah sih, kalau tidak ada petunjuk sasik. Ke contoh kecil. Orang melakukan bid'ah dalam beribadah, dia tidak ada petunjuk. Kok bid'ah dalam artian yang sebenarnya bukan seketik bid'ah, enggak, Bu. Orang yang beribadah yang tidak ada dasar, tidak tahu dasar, tidak bertanya indah, mendengar indah, tidak tahu mana cara-cara yang benar, ini melakukan bid'ah. Kenapa? Sasik. Sasik dalam beribadah lantaran tidak berilmu.
Karena ibadah yang diterima itu ibadah yang benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Di situ kita berilmu. Ilmu itu kan nur. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Berarti kebodohan? Kegelapan. Kegelapan? Kesesatan. Sesat, tidak dapat petunjuk. Dalam segala hal kita perlu petunjuk. Jangan sampai kita salah, sesek. Di Allahumma inni a'udhu bi'izzatika. Pertama izzatika, kedua menyatakan bahwa dialah yang berhak disembah. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah melainkan engkau saja. Itu pula yang dibaca oleh Nabi Yunus. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka. Berarti la ilah itu andalan dalam berdoa. Membaca la ilallah itu salah satu kalimat yang agung, yang istimewa untuk berdoa. Untuk berdoa. Ketika sedih dan duka, la ilaha kita baca. La ilaha illa huwal halimul azim. Itu baca Allah. Ini dua. Aku memohon perlindungan kepadamu dengan keperkasaanmu, kemuliaanmu. Dan karena tidak ada yang berhak disembah, an diminta, jangan sampai aku disesatkan. Ketika keluar rumah, Nabi itu ya baca, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Jangan sasek, jangan disasekan. Jangan menyasekan, jangan sasek, jangan menyasekan, jangan disasekan. Ini tiga masalahnya. Sasek, menyasekan, kalau disasekan ongok. Kalau menyasekan dipilih. Kalau sasek tidak dapat petunjuk. Jangan sasek, jangan menyasekan, jangan disasekan. Sesat tidak dapat petunjuk. Menyesatkan dipilih kerja. Disesatkan ongok raya, Pak. Tahu ongok raya? Antal hayy, engkau adalah yang maha hidup. Alladzi la tamut, tidak akan pernah mati-mati. Itu kan pengagungan kepada Allah. Antal hayy, engkau maha hidup yang tidak akan mati-mati. Wal jinnu wal insu, sedangkan jin dan manusia mati semua. Kullu man 'alaiha faniu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, di jagat raya kau semuanya fana, yang kekal abadi. Kata para ahli, kita tidak boleh berhenti sampai kullu man 'alaiha fan, baru wa yabqa. Sebaliknya setalikan. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa, segala sesuatu yang ada di atasnya punah, yang kekal wajah Allah. Kan sore Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi'ala rabbikum matukaziban. Inti kajiwa karena nyobab tawakal, yakin dan tawakal, maka doa aku termasuk doa yang kita baca karena keyakinan dan tawakal kita kepada Allah lah. Kita berdoa agar kita jangan disesatkan dari petunjuk, dari jalan yang lurus. Nabi sendiri yang baca. Mudah-mudahan bisa kita pahami doa ko, karena doa itu kalau dipahami enaknya. Paham, kemudian kita candu berdoa jadinya. Ada masalah kita doa. Ada masalah doa. Yang terbaik, pahamilah setiap doa-doa yang kita baca. Dulu gagasan kita mengaji setiap Jumat kan memahami doa-doa. Tapi terhenti pengajian Jumat karena memang terhenti. Kaji kita sampai situ dulu, harilah jam pukul
berkuasa sekian. Sebentar. Kita tutup dulu. Kita hentikan dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah. طلع البدر علينا من ثنيات